Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Matsanda TV, bertemu lagi dengan saya Regina Adinda Marta dalam podcast Matsanda TV. Pada podcast kita kali ini bertema mengasah ilmu jiwa kepemimpinan OSIM MTSN 2 Bukit Tinggi. Nah, untuk podcast kita kali ini kita mengundang dua orang narasumber, siswa dan siswi MTSN 2 Bukit Tinggi selaku ketua dan wakil ketua OSIM periode 2025-2026. Halo Rasya dan Siva, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Rasya dan Siva sudah siap ya untuk kita mulai pembicaraan pada kali ini? Nah, insya Allah siap. Kalian kan baru saja ya dilantik sebagai ketua dan wakil ketua baru OSIM MTSN 2 Bukit Tinggi ini. Gimana sih kira-kira perasaan kalian setelah resmi dinobatkan untuk memimpin OSIM MTSN 2 Bukit Tinggi ini selama 1 tahun ke depan? Kalau bagi saya sih, mungkin perasaan saya mungkin senang, bahagia. Tetapi saya tidak hanya bahagia. Mungkin kalian sudah tahu bahwa membaku jabatan OSIM, ketua OSIM ini bukanlah hal yang mudah. Dengan itu saya harus mempelajari begitu banyak pelajaran untuk memimpin OSIM ini. Mungkin ada tambahan? Kalau dari saya sih, pesan saya senang. Tapi agak was-was sih, soalnya nanti takut kalau misalnya dari pemimpin itu kan kita harus sebagai pemimpin yang tegas gitu kan, pemimpin yang amanah dan tanggung jawab. Jadi saya kayak agak was-was itu, takut nanti kurang amanah dalam bekerja atau bertanggung jawab gitu. Ya. Nah, kira-kira program kerja pertama apa sih yang ingin kakak-kakak berikan atau salurkan untuk MTSN kita ini dan untuk lebih memajukan nama madrasah kita ini di khalayak umum? Dan gimana sih caranya kakak-kakak itu untuk menyalurkan proker tersebut dengan lancar? Program kerjanya itu yang bakal kami duluin tuh bekerja sama dengan semua ekstrakurikuler MTSN 2 Bukit Tinggi untuk memajukan MTS. Karena dengan cara bekerja sama mungkin bisa nanti di situ MTSN ini lebih maju lagi ke depannya. Oke, berarti dengan cara berkolaborasi dengan seluruh ekstrakurikuler di MTSN kita ini ya. Apakah sebelumnya kakak-kakak pernah bercita-cita untuk menjadi ketua atau wakil ketua OSIM ini? Kalau dari saya mungkin pernah, karena pas kelas 7 kemarin saya terinspirasi kepada Bang Teguh yang tahun kemarin juga. Kalau Kak Syifa? Kalau dari saya sih tidak pernah ya. Karena dulu tuh saya tuh orangnya tuh kayak pemalu, terus tidak pandai kayak berbicara di depan umum gitu. Tapi sewaktu kelas 7 masuk OSIM, saya masuk divisi sosial, dari situ saya sudah bisa public speaking dan sampai sekarang. Apakah kakak-kakak semua mempunyai seorang tokoh yang kakak idolakan? Mungkin kalau dari saya, Presiden Rusia yaitu Vladimir Putin, karena dia sudah terbukti kewibawaannya, tanggung jawabnya, dan ketegasannya dalam memimpin negara itu. Dan dia juga telah dihormati oleh beberapa negara-negara internasional. Mungkin ya, dan telah terbukti bahwa dia setelah menjadi Presiden Rusia selama beberapa periode ini. Mungkin kalau dari saya hanya itu. Kalau dari Kak Syifa, siapa sih Kak tokoh yang kakak idolakan? Kalau saya sih Bapak B.J. Habibie ya, karena beliau memimpin negaranya itu dengan cara lembut tetapi tetap tegas. Oke, berarti kakak-kakak semua mempunyai tokoh-tokoh yang sangat hebat yang kakak-kakak idolakan ya. Kira-kira kakak memiliki cita-cita apa sih untuk diri kakak sendiri ke depannya dan pengaruh apa cita-cita tersebut terhadap jiwa kepemimpinan? Kalau cita-cita saya sih menjadi poluan ya, karena saya menjadi poluan tuh untuk menjadi perempuan yang kuat, serta bertanggung jawab dan tegas. Pengaruhnya dari kepemimpinan ini bisa saya ambil tuh kayak dengan membagi waktu, terus dengan menjadi lebih disiplin mungkin ya. Ya, itu aja sih kalau dari saya. Kalau dari Rasya gimana? Kalau dari saya mungkin menjadi Jenderal TNI ya. Kenapa? Karena ya supaya terlihat berwibawa aja dan supaya mendapat status sosial yang lebih tinggi.
Dan apa pengaruhnya kalau Kak Rasya memilih untuk bercita-cita menjadi Jenderal TNI itu di jiwa kepemimpinan? Pengaruhnya mengatur emosi aja lah. Dan supaya lebih bertanggung jawab tentang tugas yang diberikan. Mungkin itu aja. Nah, gimana nih ya kalau misalkan ada siswa atau siswi madrasah kita ini yang melanggar aturan-aturan sekolah atau mungkin anggota OSIM sekalipun yang melanggar aturan-aturan seperti berpacaran, merokok, tidak berpakaian dengan rapi dan bermasalah. Masalahnya itu pun cukup besar sehingga melibatkan BK. Kira-kira sanksi apa yang akan kalian berikan? Mungkin untuk para siswa yang pertama kami akan menegurnya dengan tegas. Kalau mereka masih melakukannya, mungkin kami akan memberi surat peringatan pertama. Kalau masih juga, mungkin kami akan melaporkannya kepada guru atau wali kelasnya yang bersangkutan. Kalau untuk para anggota bagaimana? Kalau untuk anggota sih sama ya, kayak menegur dulu. Tapi kalau misalnya tetap dilanggarnya, kami akan mengeluarkan SP. Kalau SP itu udah keluar selama 3 kali, itu kami akan lapor ke pembina. Mungkin pembina, apa kata pembina, misalnya keluar dari anggota atau gimana. Berarti pada awalnya itu langkahnya hanya teguran, habis itu SP dan lalu melapor kepada pembina ya. Iya. Kenapa sih tujuan kakak-kakak untuk memberikan hukuman atau sanksi tersebut kepada siswa dan siswi ataupun anggota OSIM itu? Mungkin tujuannya untuk mendisiplinkan mereka supaya mereka tidak akan melakukan hal seperti itu lagi dan bisa mereka berubah. Mungkin itu. Oke, untuk menegur perasaan mereka supaya nantinya mereka tidak mengulangi hal yang sama ya. Kira-kira kalian punya langkah yang konkret nggak untuk diambil untuk meningkatkan kedisiplinan siswa dan siswi madrasah kita ini untuk tidak melanggar aturan-aturan yang seperti tadi itu? Gimana sih caranya atau mungkin tip dan triks yang konkret? Kami akan meningkatkan kedisiplinan dengan cara menerapkan aturan dan sanksi yang tegas terhadap siswa-siswi yang melanggar. Namun, kami tetap akan mengedepankan pendekatan edukatif dan konstruktif. Oke, mungkin cukup sekian dari perbincangan kita kali ini. Mungkin di kala ada lain waktu kita akan melanjutkan pembicaraan ini. Saya Regina Adinda Marta, pamit undur diri. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.